Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas izin dan rahmatnya jualah sehingga kita dapat berjumpa di kesempatan ini dalam rangka menyampaikan sejarah atau melanjutkan kisah sirah nabawiyah dari Nabi kita Muhammad SAW yang dimana pada saat ini memasuki episode yang ke-14 ya. Salawat dan salam tidak lupa saya sampaikan untuk baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang membawa umat manusia kepada alam yang terang benderang penuh dengan cahaya kebenaran menuju pada suatu kehidupan yang kekal, kehidupan yang bahagia dan selamat di dunia maupun di akhirat kelak. Saudaraku yang saya hormati, di episode yang lalu telah disampaikan bahwa walaupun kondisi pamanda Rasulullah SAW yaitu Abu Talib mengalami suatu kondisi yang sakit, namun tidak menyurutkan beliau untuk menghadapi segala macam tantangan ataupun desakan dari para petinggi Quraisy untuk melunakkan perjuangan Nabi besar Muhammad SAW, keponakannya. Namun beliau tetap teguh membela Rasulullah SAW. Sampai suatu ketika Rasulullah sendiri berhadapan dengan kaum Quraisy dan menegaskan bahwa apabila kaum Quraisy mau menyembah atau menyatakan komitmen la ilaha illallah, hanya satu-satunya Tuhan yang disembah adalah Allah, maka keselamatanlah, kejayaanlah, mereka mampu menguasai seluruh tanah dan bangsa Arab. Namun demikian mereka justru merasa heran dan menentang terhadap ajakan Rasulullah. Karena itu dibacakanlah oleh Rasulullah ayat bahwa memang hati mereka sudah tertutup untuk menerima kebenaran. Nah, saudaraku, hari berganti, hari sakit yang diderita oleh Abu Thalib semakin bertambah parah hingga berujung pada kematian. Abu Thalib meninggal dunia pada bulan Rajab tahun ke-10 kenabian, 6 bulan pasca pembatalan pemboikotan. Yang lain berpendapat juga bahwa Abu Thalib meninggal pada bulan Ramadan, 3 bulan sebelum wafatnya Khadijah radhiyallahu anha. Di dalam As-Sahih disebutkan dari Al-Musayyib bahwa tatkala ajal hampir menghampiri Abu Thalib, Rasulullah menemuinya. Dan di sisinya terdapat juga Abu Jahal. Beliau berkata, wahai paman, ucapkanlah la ilaha illallah, satu kalimat yang dapat engkau jadikan hujah di sisi Allah.
Abu Jahal dan Abdullah bin Abu Umayyah memotong, "Wahai Abu Talib, apakah engkau membenci agama Abdul Muthalib?" Abu Jahal dan Abdullah bin Abu Umayyah memotong. Keduanya tak pernah berhenti mengucapkan kata-kata ini hingga pernyataan terakhir yang diucapkan Abu Talib adalah, "Aku tetap berada pada agama Abdul Muthalib." Beliau bersabda, Rasulullah SAW bersabda, "Aku benar-benar akan memohon ampunan bagimu selagi aku tidak dilarang melakukannya." Lalu kemudian turunlah ayat, "Ma kana lin-nabiyyi wal-ladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintahkan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. Sesudah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka Jahannam. Quran surat At-Taubah ayat 113. Allah juga menurunkan ayat, "Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha." Sesungguhnya kamu tidak dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Quran surat Al-Qasas ayat Al-Qasas 2 ayat 56. Saudaraku yang sama-sama saya hormati, tidak perlu diragukan lagi bagaimana bentuk perlindungan dan penjagaan yang diberikan Abu Talib kepada Rasulullah. Dia benar-benar menjadi benteng yang kokoh dalam menjaga dakwah Islam dan dari serangan orang yang sombong dan bodoh. Namun sayang, dia tetap berada pada agama leluhurnya sehingga sama sekali tidak mendapat keberuntungan di akhirat. Di dalam As-Sahih juga disebutkan dari Al-Abbas bin Abdul Muthalib, dia berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Manfaat apa yang engkau berikan kepada pamanmu? Bukankah dia selalu melindungi dan marah karenamu?" Rasulullah SAW menjawab, "Abu Talib berada di neraka yang paling ringan. Kalau bukan karena diriku, tentu dia berada di tingkatan neraka yang paling bawah." Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa dia pernah mendengar Nabi SAW menyebut pamannya dan bersabda, "Semoga syafaatku bermanfaat baginya pada hari kiamat nanti sehingga dia diletakkan di neraka yang paling dangkal hanya sebatas tumitnya saja." Saudaraku yang sama-sama saya muliakan, lalu kemudian kesedihan yang kedua yang dialami oleh Rasulullah di tahun yang sama, yaitu selang 2 bulan 3 hari dari wafatnya Abu Talib, Ummul Mukminin Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha menghembuskan nafas terakhirnya di dunia. Beliau meninggal dunia pada bulan Ramadan tahun ke-10 kenabian di usia ke-65 menurut pendapat yang paling masyhur, ketika Rasulullah berumur 50 tahun. Khadijah termasuk salah satu nikmat terindah yang Allah anugerahkan kepada Rasulullah. Dia mendampingi beliau selama 1/4 abad, menyayangi beliau di kala cemas, melindungi beliau di saat-saat kritis, menolong beliau dalam menyebarkan risalah, mendampingi beliau dalam menjalankan jihad yang pahit, dan membantu beliau dengan harta serta jiwanya. Rasulullah SAW bersabda tentang Khadijah,
Dia beriman kepadaku saat semua orang mengingkariku, membenarkan aku selagi semua orang mendustakanku, menyerahkan hartanya kepadaku selagi semua orang tidak mau memberikannya, dan Allah menganugerahiku anak darinya selagi wanita selainnya tidak memberikannya kepadaku. Di dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Jibril mendatangi Rasulullah SAW berseraya berkata, "Wahai Rasulullah, sebentar lagi Khadijah datang sambil membawa bejana yang berisi makanan, lauk, dan minuman. Jika dia datang, sampaikan salam kepadanya dan dari Rabbnya, dan sampaikanlah kabar gembira kepadanya berupa rumah yang terbuat dari emas dan perak ke surga, yang di dalamnya tidak ada suara hiruk pikuk dan keletihan." Duka yang bertumpuk-tumpuk ini, dua peristiwa duka ini terjadi dalam jangka waktu yang berdekatan, sehingga membuat hati Rasulullah menjadi sedih dan perih. Belum lagi ditambah cobaan yang dilancarkan suku Quraisy dengan kematian keduanya, membuat rasa sedih beliau semakin dalam. Hampir-hampir hal itu membuat beliau putus asa. Karena alasan itulah beliau pergi menuju suatu daerah yang namanya Taif, dengan harapan orang-orang di sana berkenan menerima dakwah beliau, atau setidaknya mereka mau melindungi dan memberikan pertolongan kepada beliau dalam menghadapi kaumnya. Lantaran Rasulullah tidak lagi melihat ada yang didapat mampu melindunginya dan memberi pertolongan. Sayangnya yang didapatkan Rasulullah bertolak belakang dengan apa yang diharapkan oleh beliau. Mereka justru menyakiti beliau lebih kejam dari yang diperbuat oleh kaumnya. Saudaraku yang sama-sama berbahagia, para sahabat yang tinggal di Mekah juga merasakan berbagai tekanan berat sebagaimana yang dirasakan oleh penghulu para nabi ini. Nabi Muhammad SAW sampai-sampai hal itu membuat sahabat karib beliau Abu Bakar As-Siddiq berniat hijrah dari Mekah. Abu Bakar hendak berhijrah ke Habasyah, namun setibanya di barat Al-Gimad, Abu Bakar bertemu dengan Ibnu Ad-Dugunnah. Ia mencegah niatnya dan memberinya suaka sehingga Abu Bakar kembali ke Mekah. Setelah Abu Talib meninggal dunia, orang-orang Quraisy semakin bersemangat untuk menyakiti Rasulullah SAW daripada saat Abu Talib hidup. Sehingga ada di antara mereka yang tiba-tiba mendekati beliau lalu menaburkan debu ke wajah Rasulullah. Hingga ketika beliau masuk ke rumah, debu-debu itu masih menempel di kepala. Nah, melihat kondisi demikian, salah seorang putri beliau bangkit dan membersihkan debu-debu itu sampai bercucuran keringat. Bercucuran air mata, beliau bersabda kepadanya, "Tak perlu menangis wahai putriku, karena Allah akan melindungi bapakmu." Pada saat yang seperti itu beliau juga bersabda, "Aku tidak pernah menerima gangguan yang paling kubenci dari Quraisy hingga Abu Talib meninggal dunia." Karena penderitaan yang bertumpuk-tumpuk pada tahun itu, maka tahun tersebut dinamai sebagai Amul Huzni atau tahun duka cita, dan julukan itu kemudian sangat dikenal dalam sejarah Islam. Saudaraku yang saya hormati, semoga Allah merahmati. Setelah Rasulullah mengalami dua kejadian yang sangat
memilukan hati, menyedihkan ini, meninggalnya, wafatnya orang-orang terkasih, pamannya Abu Talib dan istrinya Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Pada tahun yang sama juga, pada tahun ke-10 kenabian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menikahi Saudah binti Zam'ah. Jadi di dalam dengan tujuan untuk melanjutkan ada pasangan beliau untuk melanjutkan perjuangan menegakkan agama Allah ini. Saudah ini termasuk kalangan wanita yang pertama-tama masuk agama Islam dan ikut serta dalam hijrah ke Habasyah yang kedua. Suaminya yang bernama Sukran bin Amru juga memeluk Islam dan turut hijrah bersamanya. Dia telah meninggal dunia di Habasyah. Menurut riwayat lain, Sukran meninggal dunia di Makkah sepulang dari Habasyah. Nah, setelah masa iddahnya selesai, Rasulullah meminang lalu menikahinya. Saudah binti Zam'ah adalah wanita pertama yang dinikahi beliau sepeninggal Khadijah radhiyallahu anha. Lalu untuk mengisi hari-hari kemudian dalam perjuangannya beliau, Rasulullah SAW kemudian hari setelah masa iddahnya selesai, Rasulullah meminang tadi Saudah ya. Kemudian di suatu hari kemudian hari dia menikahi memberikan gilirannya bersama Rasulullah kepada Aisyah yang juga dinikahi oleh Rasulullah. Itulah sekelumit dari sejarah Rasulullah SAW yang menghadapi tahun kesedihan, yaitu wafatnya pamannya Abu Talib dan wafatnya istri beliau Khadijah Kubra radhiyallahu anha, kemudian diikuti oleh menikahi Saudah yang kemudian juga Aisyah radhiyallahu anha. Itulah yang bisa disampaikan dalam kesempatan ini. Semoga bisa menambah khazanah sejarah, pemahaman sejarah kehidupan dan perjuangan Rasulullah SAW. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.